Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Salviana Wulandari. Dan di sini aku akan membahas tentang sebuah perfilman lagi. Oke, kalian penasaran kan dengan alur ceritanya? Langsung saja di ceritanya. Film dimulai diperlihatkan di sebuah rumah besar yang terbakar hebat. Dan terlihat ada salah satu anak kecil perempuan yang dia adalah korban kebakaran di rumah tersebut. Tak lama dia pun jatuh pingsan. 8 tahun kemudian, anak gadis itu bernama Phoenix. Terlihat dia seperti sedang bersembunyi dari sesuatu yang ternyata dia sedang diburu oleh seekor anjing. Dia berusaha lari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran anjing. Setelah melewati pagar kawat, dia menemukan sebuah senjata. Namun tiba-tiba saja ada seseorang tepat di belakangnya. Ternyata dia adalah ayahnya Phoenix. Ayahnya sedang mengajarkan Phoenix untuk bisa bertahan hidup dari situasi bahaya. Mereka hidup di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, dan mereka hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut. Setelah tragedi kebakaran waktu itu membuat matanya menjadi rabun senja. Ayahnya juga kehilangan salah satu putrinya yang sudah tewas. Dia sangat protektif kepada Phoenix. Bahkan untuk keluar rumah saja, dia melarangnya. Dan kebetulan juga, dia adalah mantan anggota Navy SEAL, salah satu pasukan khusus di Amerika. Dia tahu cara untuk bertahan hidup di kondisi apapun. Ayahnya itu ingin Phoenix menjadi wanita yang tangguh. Sampai pada suatu hari datang seseorang. Dia Hernandez. Ayahnya adalah penjual tanaman yang akan dibawa ke perkotaan. Dalam beberapa bulan sekali, ayahnya menjual tanaman tersebut. Hernandez ini seperti sudah berlangganan kepada dia. Dan biasanya Hernandez suka mengajak Phoenix untuk pergi ke kota, hanya untuk jalan-jalan melihat dunia luar. Walaupun tidak mudah meminta izin kepada ayahnya, tapi Hernandez sendiri sangat peduli terhadap Phoenix. Di usia Phoenix yang masih remaja, pastinya ingin sekali melihat dunia luar. Di satu sisi, Hernandez ada benarnya. Ayahnya juga harus mengerti keadaan Phoenix yang sudah mulai remaja. Dan ayahnya pun mengizinkan dia, lalu mereka pun pergi. Bukan tanpa alasan guys, ayahnya sangat ketat dan sangat menjaga Phoenix. Karena di daerah tersebut sedang marak-maraknya jual beli organ tubuh manusia, dan dampaknya banyak kejahatan penculikan orang-orang yang sangat meningkat di kota tersebut. Mereka hanya diberi izin sebelum sore hari, mereka sudah harus pulang. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, mereka pun bergegas pulang. Namun sebelum pulang, Phoenix minta izin untuk ke toilet. Namun ternyata di sana sudah ada seseorang pria misterius yang sudah menunggunya. Tapi untungnya Phoenix yang membawa anjing. Pria tersebut pun tak berani mengganggunya dan membiarkan dia pergi. Akan tetapi, mereka membuntuti mobil yang dibawa oleh Hernandez. Dan mereka pun sampai di rumah. Hernandez juga langsung pamit pulang. Di tengah perjalanan Hernandez yang akan kembali pulang, dan kebetulan waktu sudah mulai menjelang malam. Dia dihadang oleh orang yang sama yang waktu siang ada di dalam toilet. Adu mulut pun terjadi, namun setelah Hernandez kembali ke mobilnya, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Dan tiba-tiba saja sudah ada seseorang yang ada di dalam mobilnya. Dia diikat, lalu dihantam oleh palu berkali-kali, sampai dia pun tewas. Berpindah ke rumahnya Phoenix bersama ayahnya. Anjingnya yang merasakan ada sesuatu yang aneh, anjing itu malah keluar rumah. Dan saat ayahnya akan memberikan makan kepada anjing itu, dan seperti memberikan panggilan makan kepada anjingnya, namun anjing itu tak juga datang. Dia memutuskan untuk mencari anjingnya di luar. Namun karena matanya agak sedikit kabur, dia tak sadar kalau sudah ada orang asing di rumahnya. Lalu dia pun keluar untuk mencari anjingnya. Ternyata orang-orang itu mencari Phoenix yang akan mereka culik. Tapi untungnya Phoenix yang ada di kamarnya sadar kalau itu bukanlah ayahnya. Dia langsung bersembunyi di bawah ranjang. Sejauh ini dia berhasil bersembunyi. Mereka yang masih mencari keberadaan Phoenix. Di lain sisi, ayahnya yang mencari anjingnya. Dia malah mendapati anjing itu yang sudah tewas. Dan anjingnya tewas karena dibunuh. Dan ayahnya baru tersadar kalau itu adalah jebakan. Dan langsung ingat kepada Phoenix yang sendirian di rumah. Phoenix yang masih belum ditemukan. Dan saat dia akan kabur melalui pintu, sayangnya dia malah ketahuan guys. Dan tiba-tiba saja ayahnya langsung menghadang di balik pintu. Ayahnya menyuruh Phoenix untuk lari ke sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Dia berhasil masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Karena udara yang sangat sedikit membuat dia malah pingsan di dalam kotak tersebut. Mereka bertiga berpencar untuk mencari ayahnya Phoenix yang sudah terluka karena terkena sabetan palu.
Mereka belum tahu kalau ayahnya Phoenix adalah mantan pasukan khusus, dan sepertinya mereka salah mencari korban guys. Dan salah satu dari mereka pun ada yang terkena serangan. Mulut dan hidungnya dia dilem besi guys, yang buat dia tak bisa bernafas. Lalu datang temannya yang menolong dia dan membolongi pipinya agar udara bisa masuk. Sementara Phoenix yang ada dalam kotak besi yang masih pingsan. Ternyata kotak besi itu yang sekarang diisi air dan hampir penuh. Tapi kini dia yang tersadar. Satu persatu air menolong mereka. Tak lama datang kedua temannya lagi. Dia adalah Rylan. Ayahnya berhasil mengeluarkan Phoenix yang ada dalam kotak besi. Sementara di luar sana, mereka mencoba mendobrak masuk ke ruangan tersebut. Namun mereka hanya menemukan temannya yang sudah tewas terbakar. Mereka terus memburu Phoenix dan ayahnya, dan mereka pun menemukan Phoenix dan ayahnya yang sedang bersembunyi. Dan saat orang itu menemukan Phoenix, ternyata pria tersebut adalah ayah kandungnya Phoenix yang asli guys. Dia memperlihatkan kesamaan rambut yang sama dengan Phoenix, dan itu membuat Phoenix menjadi bingung sekarang. Rylan menceritakan soal kebakaran yang terjadi 8 tahun yang lalu. Atas kejadian kebakaran itu, Rylan yang ayah kandungnya Phoenix disalahkan, dan dia dipenjara selama 8 tahun. Sejak saat itu, dia tak pernah bertemu dengan Phoenix. Bahkan Rylan sendiri tidak tahu kalau Phoenix masih hidup. Dan pria tua yang selama ini merawat Phoenix sampai dengan sekarang, dia yang menemukan Phoenix yang sedang sekarat kala itu. Tapi Rylan sendiri malah akan membunuh pria tua yang selama ini merawat Phoenix. Tapi untungnya dia berhasil kabur. Mereka yang kembali berpencar mencarinya dan kembali menyerang salah satu dari mereka. Dia menghantam palu sampai orang itu pun tewas. Mereka yang kini terpisah. Ayahnya akan mengadang anjing, sementara Phoenix malah tertangkap saat akan mencoba untuk kabur. Mereka membawa Phoenix, lalu di rumahnya itu yang akan dibakar oleh Rylan. Akhirnya Phoenix yang masih terjebak di dalam sana bersama anjing itu yang awalnya akan menyerang dia, tapi dia sendiri yang menolong anjing itu dari kobaran api. Dia berusaha keluar dari kebakaran di rumahnya. Tapi untungnya dia selamat. Lanjut cerita, Phoenix dibawa ke tempatnya Rylan. Ternyata ibunya Phoenix yang masih hidup selama ini guys. Mereka dipertemukan, ibunya yang rindu kepadanya. Mereka pun berbincang-bincang. Phoenix yang haus diberi orange juice. Dia juga ternyata mengidap penyakit jantungnya yang sedikit bermasalah. Ibunya Phoenix membutuhkan donor jantung, tapi tidak sembarangan jantung yang harus didonorkan. Ibunya juga menceritakan kalau jantung donor itu harus dari yang sedarah dengan dia. Yang tak masuk di akal dan terkagetnya adalah ibunya Phoenix tega meminta anaknya itu untuk mendonorkan jantungnya Phoenix untuk keberlangsungan hidup dia sendiri guys. Dan Rylan sendiri malah memilih istrinya untuk hidup dan mengorbankan jantung anaknya untuk didonorkan kepada istrinya. Phoenix yang mendengar itu pun tentu menjadi ketakutan, dan dia baru tersadar kalau minuman yang diberikan Rylan tadi sudah diberi obat bius. Lalu dia pun pingsan. Di lain sisi, ayah angkatnya Phoenix yang selamat, kini anjing yang tadinya adalah anjing Rylan yang akan menyerangnya, justru anjing itu malah berbaik hati kepadanya. Dia lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencari keberadaan Phoenix. Kembali kepada Phoenix yang sekarang akan dibedah jantungnya. Diketahui kalau Rylan sendiri adalah sindikat jual beli organ tubuh manusia di kota tersebut yang selama ini meresahkan banyak orang. Mereka menyewa seorang dokter bedah yang dipaksa melakukan pertukaran jantung ibu dan anaknya. Dan lebih gilanya lagi, mereka yang adalah orang tua asli yang melahirkan Phoenix tega menyakiti darah daging dia sendiri guys. Bahkan ibunya Phoenix sempat mengucapkan terima kasih kepada anaknya itu. Sungguh, mereka lebih dari seperti binatang. Hewan saja tidak membiarkan anaknya mati, tapi mereka dengan sengaja membuat anaknya sendiri menderita.
Dan saat operasi itu akan dimulai, tiba-tiba saja listrik di tempat tersebut mati. Dan benar saja, ayah angkatnya yang datang untuk menolong Phoenix. Salah satu dari mereka pun tewas, dihantam palu tepat di kepalanya. Ternyata ayah angkatnya menemukan keberadaan mereka karena anjingnya Rylan sendiri yang mengantarkan ayah angkatnya itu ke tempat mereka. Dan kini tinggal mereka berempat. Di tengah kepulan asap yang membuat pandangan mereka terbatas, justru malah Rylan sendiri membunuh istrinya yang ditembak oleh dia sendiri, guys. Phoenix yang terborgol bersama tangan ibunya yang sudah tewas. Tuas mesin kursi roda itu yang membuat dia tertarik, tapi untungnya Phoenix masih bisa menahannya. Sementara mereka yang masih berjibaku. Phoenix yang melihat ada pisau, dia langsung mengambilnya dan memotong tangan ibunya yang terikat borgol. Tapi tetap saja itu membuat Phoenix terbawa jatuh bersamanya. Tapi dia selamat karena menindih tubuh ibunya yang sudah tewas. Dan anjing itu yang tadinya majikannya Rylan justru kini malah balik menyerang dia sendiri. Kini dia menusuk kedua matanya Rylan sampai kedua matanya itu pecah. Mereka berdua pun selamat. Phoenix yang kembali naik ke atas dan menghampiri ayah angkatnya itu. Namun tiba-tiba saja Rylan yang masih hidup, dia menusuk ayah angkatnya itu dari belakang. Dan saat dia akan menggorok lehernya, dia juga terkena tusukan pisau dari Phoenix yang menusuk dia dari belakang. Kini Rylan dan istrinya pun tewas. Ayah angkatnya itu yang sudah sekarat terluka parah. Phoenix mencoba untuk menolongnya, tapi sayang orang satu-satunya yang selalu melindunginya pun harus tewas. Phoenix akhirnya memutuskan menuju ke tempat penampungan anak-anak dan berkumpul di sana dan membuka harapan barunya dia bersama orang-orang terbarunya. Lalu film pun selesai. Itu tadi adalah filmnya. Menurut kalian gimana? Serem atau tidak? Oke, begitu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!